Tentang politik uang ini menurut Buya gimana nih? Soalnya Waduh, kalau politik uang ini kan sering terjadi nih setiap kali pilpres juga. minta ampun, saya tadi malam saya mendengar dari seorang teman saya masih mengira ya uang itu masih sekitar 20.000, 30.000, 50.000 gitu ya. Amplopnya itu maksudnya. Tetapi teman saya yang mantan politisi, yang tahu banyak lika-liku dunia politik mengatakan, Bian Rabas sekarang ini tidak laku lagi 50.000 katanya. Terus berapa? Minimal antara 200 sama 300.000. Mungkin lihat daerah kali ya. Ya itulah makanya bagi saya kan enggak apa. Cuma bagi saya ya dimanapun itu terjadi itu enggak bisa ditolerir ya. Tuh. Bagi saya menarik tuh orang yang bernama Komeng. Ya? DPD, beliau Komeng di DPD. itu tidak mengeluarkan uang tapi itu. malah Bahkan dia manggung, dia dibayar kan gitu ya. Dia manggung, dia dibayar, dia dapat duit. Jadi bagi saya Komeng ini adalah sebuah sosok fenomenal ya. Dan ke depan menurut saya ya harus orang yang seperti itu yang harus ditampilkan. Maksudnya tanpa mengeluarkan uang bisa terpilih. Ya misalkan orang seperti Agim ya, kalau dia ikut gitu ya, itu saya tidak perlu kampanye, tidak perlu ada uang itu saya rasa ya. Ya, karena orang seperti dikenal masyarakat luas ya. Abdul Somad ya, kalau tampil, Das Al-Latif tampil gitu ya. Dan juga ada seorang ustadz di satu provinsi ya. Saya prediksi dia lolos. Tapi untuk DPD. DPD. Ternyata memang lolos. Kenapa saya perkirakan dia lolos? Karena dia popularitasnya tinggi. Tuh. Dan dia tidak mengeluarkan uang juga gitu ya. Nah, ternyata politik tanpa uang itu bisa. Jadi asal saja sosok yang uang. tampil itu memang sudah dikenal oleh konstituennya gitu. Contohnya di pertanyaannya adalah dia tidak pernah tinggal di daerah tersebut, tidak pernah bertemu dengan masyarakat tersebut ya, tapi dia punya uang yang banyak gitu kan ya. Kemudian dia bisa memberi apa? Nah, masyarakat kita ini kan banyak miskin ini ya. Banyak yang miskin maaf saja ini ya. Ketika terjadi antri beras beberapa waktu yang lalu ya. Itu yang diharapkan oleh ibu-ibu yang antri yang mengular itu tuh ya. Itu kan begini, untuk 5 kilo itu harga pasar 75.000 ya. Sementara di situ hanya 53.000. Jadi yang dia cari untuk mendapatkan 5 kilo margin sekitar 22.000. Nah, dia bisa beli 10 kilo, jadi hanya 44.000 ya. Untuk menghemat pengeluaran 44.000 ya. Dia tega berantri berjam-jam ya. Bahkan ada yang pingsan gitu ya. Jadi bagi masyarakat lapis bawah, uang 10.000, 20.000, 50.000 itu sangat besar. Sangat berarti lah. Gitu. Sangat berarti ya. Sehingga akibatnya yang terjadi menurut saya adalah ya tugas negara itu kan mencerdaskan bangsa ya. Dan tapi dalam hal ini menurut saya tidak mencerdaskan bangsa. Harus mensejahterakan rakyatnya. Iya. Kalau mensejahterakan rakyat jangan dengan cara menyuap rakyat ya, tetapi dengan cara memberdayakan mereka, memberi mereka pekerjaan sesuai dengan pasal di Undang-Undang 5 ya, memberikan pekerjaan yang layak ya bagi rakyat gitu ya, supaya mereka bisa berkehidupan yang layak juga gitu ya, kayak gitu ya. Jadi momen pilpres dan pemilu ini menurut saya adalah ya telah terjadi apa ya, pengekangan ya, kebebasan dari rakyat. Dan rakyat tidak lagi bisa menyampaikan apanya karena sudah dicekokin ya dengan uang gitu. Yang jumlahnya juga tidak seberapa sebenarnya. Tapi untuk permainan politik uang itu kan barangkali di semua paslon tuh calegnya melakukan barangkali ya. Kan nggak ya, tapi ada Komeng itu, fenomena Komeng itu. Ada fenomena karena kalau Komeng. saya lihat sih banyak orang lebih minat ke DPR RI, karena kalau di DPD katanya kurang minat kan gitu. Iya jelas lah, karena gajinya kan tinggi. Beda ya, tunjangannya. TIP-nya kan besar di DPR RI ya. Kalau di DPRD DKI mereka pasti berebut, nggak ada enggaknya ya. Di DPRD DKI pasti mereka, karena gajinya dan TIP-nya kan tinggi ya. Cuma kan kalau di daerah-daerah tingkat 2 mungkin barangkali ya lihat daerahnya juga gitu. Ya, mungkin di daerah tertentu ya enggak ada apa. Sebagaimanapun juga orang kan ingin bekerja dan orang kan butuh uang juga ya. Betul. Lalu kalau seandainya misalkan gaji yang dia dapat itu sedikit, itu dia kurang berminat. Tapi kalau seandainya tinggi ya, apalagi ketika kita mendengar penjelasan
Ibu Krisdayanti di Ya, televisi gajinya. ya, menjelaskan tentang berapa berapa gaji, berapa pendapatan TMP yang seorang sampai anggota setahun itu DPR berapa miliar ya? RI ya. Wah, banyak orang tergiur itu. Apalagi ada pendapatan-pendapatan yang dia tidak ceritakan. Ya, masih Ya ada kan? ya. Yang masih invisible ya. Ya, sebagai perannya beliau ya. Itu kan. Itu kan yang jelas-jelas saja yang beliau ceritakan. Yang nggak jelas Ya, nggak disebutkan. ya saya pernah diajak oleh Profesor Dr. Din Samsudin menerima tamu namanya George Soros. George Soros itu adalah seorang investor kelas kakap dunia itu ya. Ya. Saya bilang sama beliau, ya beliau bicara tentang humanisme dengan Pak Din Samsudin. Kemudian ya saya lihat mereka asik berdiskusi, kemudian Prof. Din minta saya untuk bicara. Terus saya bilang sama George Soros, saudara ngajarin saya tentang humanisme tapi Anda tidak humanis. Karena Anda telah merusak ekonomi negara saya gitu kan. Lalu Karena dia tahun 98 itu krisis ekonomi, kemungkinan besar beliau di belakang layarnya yang terjadinya krisis ekonomi. semua orang tahu lah ya. Salah satu biang kerok dari krisis 98 krisis 98 itu adalah George Soros ya. Sehingga dalam sebuah podcast kayak gini juga si hostnya bilang begini, saudara George Soros, Anda ini tidak disukai orang di Thailand, di Malaysia dan Indonesia karena Anda telah merusak tatanan sosial mereka. Apa jawab George Soros? George Soros begini, saya masih ingat sampai sekarang. I am basic leader to make money, and I can and do not look at the social consequences of what I do. Kalau kita terjemahkan secara luas kan artinya gini, saya hadir di Thailand, di Malaysia, dan Indonesia itu dalam mencari uang, dan saya tidak peduli dengan dampak sosial ya yang terjadi akibat tindakan saya. Jadi di otaknya itu hanya uang sajalah. Itulah yang dikritik oleh dunia hari ini ya. Para pengusaha, para konglomerat, pada oligark itu hanya berorientasi profit. Itulah sebabnya PBB mengusung sebuah paradigma baru yang disebut dengan 3P. Kalau awalnya hanya 1P. Para pengusaha itu hanya berorientasi profit. Tapi PBB mengamanatkan harus 3P. Yang kedua adalah profit pertama, yang kedua adalah people, yang ketiga adalah planet. Ya, jadi dalam berusaha itu jangan hanya memikirkan uang, profit. Untung, silakan cari untung, tapi jangan dimakan sendiri, dibagi kepada sama. Kan, ya? Dan kalau misalnya kita berusaha mencari profit, jangan sampai merusak lingkungan. Nah, itu saya rasa bagus ya. Planetnya. Nah, tetapi menurut saya itu masih kurang. Apalagi mesti ditambah Bu ya. Belum Pancasilais itu konsep itu. Oh ya, kalau Indonesia harus Mestinya Pancasila. kalau Pancasilais itu 4P ya. 4P. 4P yang keempat itu adalah paradise. Ya, surga. Oh, paradise. Kan, Pasal 29 ayat 1 menyatakan negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Ya, kalau paradise surga itu kan hubungannya dengan Tuhan ya. Masuk atau tidak masuk kita dalam surga itu kan tergantung sama Tuhan ya. Oleh karena itu perilaku pengusaha itu harus sesuai dengan ketentuan dari ajaran agama yang ada. Kalau seandainya sudah dijadikan ajaran agama sebagai acuan, silakan mencari profit ya, dan kalau sudah dapat untung silakan berbagi ya. Dan dalam mencari profit jangan merusak lingkungan. Dan juga pikirkan juga untuk di masa akhirat di surga. Ya, supaya kita sukses dunia, sukses akhirat gitu ya.